diarahkan untuk mencapai sasaran. Artinya bahwa input yang masuk harus dapat diimbangi dengan output. Paling tidak bagaimana perusahaan yang bekerja untuk menetapkan sebuah kondisi yang minimal kita berada pada kondisi BOP, ya. Nah, harapannya juga kalau misalnya perusahaan dia bisa bekerja dengan baik, maka posisi perusahaan tidak sekedar hanya pada titik BOP, tetapi dia ada tambahan nilai plus, ya, ada keuntungan atau ada laba. Nah, namun demikian hal-hal ini terkendala dengan beberapa persoalan. Kondisi masyarakat itu untuk kesadaran membayar kewajiban sebagai pelanggan PDAM itu sudah sangat susah. Ada karakter masyarakat yang memang mereka tidak sama sekali mau bayar. Sehingga dengan demikian kita mengalami defisit itu karena masyarakat tidak mau bayar. Nah, ini persoalan. Sehingga dengan demikian maka saya sarankan sekiranya harus dilakukan perubahan pola manajemen. Berikan tenggang waktu untuk dilakukan penertiban peringatan kepada masyarakat. Apabila dalam kurun waktu tertentu tidak mau bayar lagi, maka dilakukan pemutusan. Adakah alternatif kedua yang dapat disampaikan tadi setelah diskusi ini bisa dapat dilakukan melalui subsidi dari dana alokasi desa. Nah, saya akan memanggil pejabat-pejabat kepala desa untuk melakukan intervensi membantu masyarakat di dalam keringanan untuk membayar kewajiban mereka karena mereka sudah terlayani dengan air yang ada. Nah, saya juga menegaskan bagaimana kepada Ibu Rektor jangan biarkan persoalan itu dia mengendap berhari-hari, mengendap berlama-lama sehingga akan terjadi problem manajemen usaha daerah ini saja yang saya simpulan akhir, dan penetapan persetujuan tentang target yang nanti akan dicapai di 2024 dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada, perkiraan beban pemerintah Kota Tua untuk menjus dana ke PDAM Maraen ini, Erwin Maraen ini. Sekiranya kita akan melakukan rasionalisasi ulang terhadap item-item dengan melibatkan kepala BPKD, karena sudah seharusnya dihitung berdasarkan standar biaya berdasarkan keputusan atau peraturan wali kota tentang penetapan standar biaya, supaya itu dihitung secara cermat, pas, dan tidak membebani anggaran, karena kita dihadapkan dengan beban anggaran tahun 2024, yaitu adanya pelaksanaan pesta demokrasi yang tentunya ini meletakkan pemerintah Kota Tua pada posisi beban anggaran sepertinya kita mendaki gunung, sangat berat karena alokasi anggaran diperuntukkan untuk pelaksanaan pemilu, sehingga ini dua-dua sangat penting. Ini sebagai hajat untuk memenuhi kebutuhan hajatan pesta demokrasi, kemudian ditambah dengan kebutuhan pengangkatan P3K yang anggarannya dibebankan pada pemerintah daerah. Terus kemudian ini yang tidak dapat dihindari, ini dua-duanya sama menjadi kebutuhan dasar. Kebutuhan mendasar di tingkat masyarakat yang harus terlayani, pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dan prinsip itu adalah air. Nah, sehingga dengan demikian maka posisi-posisi kebutuhan yang harus dibebankan kepada pemerintah daerah ini tentunya kita menggunakan rasionalitas dan urgensi, prioritas mana akan, tetapi porsi ini tetap kita lakukan, akan tetapi dirasionalisasi dulu. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.